Di suatu desa antah berantah nan jauh di sana, desa yang penuh dengan kedamaian, desa yang jauh dari perkotaan dan juga belum disentuh dengan peradaban modern. Hiduplah keluarga yang tinggal di sebuah rumah sangat sederhana, beratap jerami, beralaskan tanah dan berdinding bambu anyam. Di rumah itu dihuni oleh seorang ibu dan 2 anaknya, sedangkan suaminya sudah pergi meninggalkan mereka terlebih dahulu menghadap Sang Maha Kuasa. Sehingga peran ibu di rumah tidak hanya mengurus kedua putrinya, tapi juga menjadi tulang punggung keluarga yang harus menafkahi kebutuhan kedua putrinya. Ibu itu bernama Jannah, sedangkan anak pertamanya bernama Nisa dan adiknya bernama Laras. Jannah adalah ibu yang sangat menyayangi kedua putrinya, pekerja keras dan sangat taat agama. Nisa sebagai anak pertama suka membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah, sedangkan adiknya hanya suka bermain dan jarang sekali membantu ibu dan kakaknya. Suatu hari, Laras sedang bermain di luar rumah, berjalan-jalan sendirian di sekitar rumah. Tiba-tiba, Laras melihat teman-temannya sedang berkumpul di halaman rumah temannya. Lalu, dengan penasaran, Laras mendekati mereka. Kalian sedang apa, teman-teman? Laras, aku punya HP baru nih. Kamu punya enggak? Kalau aku sih udah punya HP dari dulu. Aku besok dibelikan ayahku HP juga loh, mau dibelikan 5. Wah, banyak banget. Aku pinjam HP-nya dong, teman-teman. Enak aja, beli sendiri dong. Iya, kamu beli sendiri aja. Sana, minta sama ibumu. Pinjam sebentar aja kok. Gak boleh. Ya sudah, nanti aku minta ibuku saja. Emang ibumu punya uang? Lihat saja nanti, aku pasti dibelikan HP. Sedang di rumah, ibu dan Nisa sedang menyiapkan masakan untuk makan siang. Adikmu di mana, Nisa? Tidak tahu, Bu. Tadi dia main keluar. Paling sebentar lagi pulang kalau sudah lapar. Ayo kita makan dulu. Nisa sudah lapar, Bu. Nanti dulu. Tunggu adikmu sebentar. Kita makan bersama-sama. Kalau nunggu Laras, nanti aku kelaparan, Bu. Jangan gitu. Dia juga adikmu. Bagian dari keluarga kita. Kamu sebagai kakak harus menyayangi dan menjaganya, Nis. Iya, Laras selalu saja dibela. Semua anak ibu bela dan ibu sayang. Tiba-tiba Laras masuk rumah tanpa salam, tanpa mengetuk pintu. Lalu pintu ditutup dengan keras, hingga mengagetkan ibu dan Nisa. Kamu kenapa, Nak? Dari mana saja kamu? Masuk rumah nggak pakai salam, pintu dibanting-banting, malah cemberut terus. Bu, pokoknya aku mau dibelikan HP. Tapi ibu nggak punya uang buat beli HP, Nak. Kalau ibu nggak belikan HP, ibu nggak sayang Laras. Uang dari mana mau beli HP? Kamu bisa makan setiap hari saja sudah bersyukur, Laras. Ibu mau masak buat kamu itu termasuk bentuk sayang. Kamu tidak kasihan sama ibu setiap hari kerja pagi sampai sore. Sudah, kalian jangan berantem terus. Ayo sekarang makan dulu. Nanti ibu carikan uang buat beli HP. Tapi Laras sudah tidak nafsu makan karena dimarahi kakaknya. Lalu dia pergi ke kamarnya meninggalkan ibu dan kakaknya. Nisa dan ibu melanjutkan makan siangnya tanpa Laras. Keesokan harinya, Laras bermain sendiri di depan rumah. Dia masih murung karena belum dibelikan HP. Teman-teman yang lewat di depan rumah Laras sering mengejeknya. Nggak punya HP, nggak punya HP, nggak punya HP, nggak punya HP.
Kakaknya yang mendengar ejekan itu langsung keluar rumah, terus mengusir teman-temannya. Pergi kalian, jangan ganggu adikku. Laras menangis lalu masuk rumah. Laras sedih, sering diejek oleh teman-temannya karena tidak punya HP. Kakaknya sering menenangkan adiknya. Begitu juga ibu sering menenangkan anaknya untuk tidak memberontak, merengek, meminta HP yang diinginkan. Melihat sikap Laras, ibu sering kecewa dan sedih. Begitu juga Nisa merasa kecewa dan marah. Akhirnya ibu bekerja siang sampai malam mencari uang tambahan untuk membelikan HP anaknya. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sampai pada suatu ketika ibu sakit-sakitan karena kelelahan mencari uang siang sampai malam tanpa istirahat yang cukup. Pada suatu hari, ibu pulang bekerja dengan berjalan kaki di malam hari. Karena kelelahan, sang ibu tidak sadar berjalan terlalu ke tengah. Tiba-tiba, kendaraan dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang. Sang ibu tertabrak. Keringat telah berubah menjadi darah. Malam menjadi semakin sunyi. Tubuh yang sakit-sakitan tak mampu lagi berdiri, tak berdaya lagi. Di bawah cahaya bulan malam, lelah dan sakitnya sirna dengan tubuh yang terbujur tanpa nyawa. Tangisan tak lagi terbendung, pecah memekakan telinga, memenuhi dimensi kesedihan dalam relung jiwa. Dua anak ibu hanya bisa sendu, pilu meratapi tumpuan hati terakhir dalam keluarganya. Merelakan kepergian sang ibu dengan rasa yang tak mudah dilakukan sebagai anak tanpa orang tua. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada penyesalan yang bisa membawa kembali ke masa lalu. Ibu, maafkan aku ibu. Laras salah, sudah memaksa ibu sampai seperti ini. Laras menyesal ibu. Laras, kasih sayang ibu itu bukan hanya terbentuk materi, uang atau barang-barang bagus, tapi juga berbentuk perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan doa-doa terbaik yang selalu diberikan setiap hari kepada kita. Laras, apa kamu tahu setiap hari ibu berdoa di sepertiga malam hanya untuk mendoakan kita?
agar menjadi anak yang bermanfaat dan solehah. Sekarang kita sebagai anak tunjukkan bakti kita mendoakan ibu agar bahagia di alam sana. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka di